tidak ada tadi. Risma ini. Oke. Baik, apa kabar semuanya? Allah. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Satu minggu ada 7 hari. Ya, satu minggu ada 7 hari. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 7 sama dengan 3. Berapa 6 ditambah 6? Ayo. 6 ditambah 6 ya, 5. 6 ditambah 6 5. 10 ditambah 10 berapa? 10 ditambah 10 belum? Sama dengan 5. 10 ditambah 10 Hah? 10 ditambah 10 ya, tuh 7, 14 sisa 6. 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 2. Berapa? 7 ditambah 4. 7 ditambah 4. Ya, betul. Siapa yang bisa menjelaskan tentang bisa saya? Saya, Pak. Ya. Baiklah, saya menyampaikan tentang pengertian buku besar. Buku besar atau yang sering disebut dalam istilah akuntansinya itu general ledger adalah buku yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang telah dijurnal dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Buku besar juga menunjukkan saldo akhir dari setiap periode tertentu. Sudah, Pak? Ya, siapa lagi ya? Saya ingin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan dari jawaban Parada tadi. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisyaratkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Hari ini kita lanjut tentang neraca saldo. Oke, silakan dibaca dulu tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa bersedia untuk membacakan? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran: menguraikan langkah-langkah untuk posting jurnal umum ke buku besar dengan benar. Yang kedua, menganalisis pengertian neraca saldo melalui media visual dengan benar. 3. Menganalisis kolom neraca saldo secara terperinci. 4. Menelaah prosedur pemindahan saldo akhir buku besar ke neraca saldo dengan benar. 5. Yang terakhir, merancang neraca saldo perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan rapi. Ya, di situ ada gambar, ada tulisan sendiri dan gambar sebelah kanan. Kira-kira siapa yang bisa membandingkan kedua atau gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan? Itu sebelum kita masuk materi. Nadia. Melakukan pencatatan atau transaksi secara benar dan tepat. Sedangkan di sebelah kiri itu tidak balance atau tidak seimbang.
karena pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan kurang tepat atau tidak teliti sehingga tidak balance. Oke, tangan. Ya. Sebelah kanan yaitu gambar yang tidak seimbang membuat kita pusing dan sedih. Iya. Atau juga gambar aturan yang bisa membuat dia senang, dan yang kanan itu tidak seimbang dan tidak teraturan bisa membuat dia sedih. Ya. Sisa saldo akan kita masukkan nantinya ke dalam neraca saldo. Nah, lagi. Nah, Apa kesalahan yang sering terjadi saat membuat neraca saldo? kesalahan yang sering terjadi saat membuat neraca saldo. Satu lagi ya. Silakan. Atau ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Ya. Apa yang menyebabkan saldo dia seimbang? Menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Saya Pak, Apa lagi? Ya. apakah pembuatan neraca saldo banyak metodenya Pak? Banyak. Metode. Kas di debit jumlahnya sekian, tanggal 2 nanti kita tanggal 5 dan seterusnya. Kemudian di sekian kredit tanggal sekian, akan itu nantinya ada masing-masing pos debit dan sebelah kredit. Nah, nanti untuk tugas kita hari ini ada lembar soal LKPD ya. Nah ini studi kasus kita hari ini ada kolom-kolom yang besar. Nanti kalian pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, pindahkan saldo akhir dari buku besar ke dalam neraca saldo. Kemudian proyek akhirnya kita masukkan ke dalam aplikasi Microsoft debit dikurang itulah yang akan kita ambil, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Itu yang dimaksud dengan sisa tadi. Kemudian kesalahan berikutnya mungkin posisinya yang seharusnya di debit terletak di sebelah kredit, otomatis nanti saldonya tidak akan seimbang. Itu mungkin yang masalah kalau untuk penulisan neraca saldo, karena neraca saldo ini cuma memindahkan saldonya saja, bukan menghitung uang atau memposting seperti yang ada di buku yang pertama. Kemudian pertanyaan tadi berikutnya, apa yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang? Ya, yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Yang pasti posisi peletakan debit kreditnya salah. Jadi yang harusnya kas itu di debit diletakkan di sebelah kredit. Dari mana melihat kas di debit? Dari saldo normal. Saldo normal itu akan terlihat apa di sebelah mana dan tidak mungkin bergeser biasanya. Terlebih lagi kita salah menambah mengurangkan saldo tersebut, sehingga menyebabkan neraca tidak seimbang. Pertanyaan yang berikutnya, boleh? Ya, metode. Kalau metode ya tidak ada metode karena cuma memindahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bentuk kelompok minimal 4 orang, maksimal 5. Ya, silakan bentuk kelompok. Nanti Pak akan bagikan proyek atau tugasnya. Nah ini ada lembar kerja, silakan dikerjakan. Silakan. Ya. Kira-kira 20 menit cukup ya? Ya, 20 menit. Nanti kita presentasi kelompok masing-masing mengenai proyek hasil kerja
Silakan dibuat di dalam Microsoft Word. Ya, silakan dikerjakan. Yang baru. 19.000 berapa? 38.5. Ya, itulah saldo akhir daripada akun kas. Nomor akun 111. Ya, jangan dikerjakan. Ya, silakan dibuat kotak. Berarti kotanya ada 4. Nomor, nama akun, debit, kreditnya. Nah, untuk satu, nah ini 10.000. Perusahaan neraka dari silakan ditulis di APBD, kemudian ya ini tadi 10.000. Kita 3 juta. Lengkap 3 juta. 3.000. Oh, 3.000. Kalau tidak seimbang berarti tidak Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis tentang dari neraca saldo dan hasil dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Nadia. Nadia, silakan menjelaskan. Baik, bisa kita lihat neraca saldo perusahaan jasa Ahmad Sentosa untuk nama akun kas dengan kode 1111 di debit itu 38.500. Untuk kelengkapan nomor akun 112 ini 3.000. Untuk piutang 113 5.000, tanah 131 150.000. Untuk peralatan 13. Ada yang ditanyakan? Saya ini selaku moderator kami undur diri, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para audiens, tolong diam dan perhatikan kelompok kami. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu PT Ahmad Sentosa neraca saldo per 31 Januari 2022 yang akan dijelaskan oleh Perusahaan jasa Ahmad Sentosa neraca saldo per 31 Januari 2022. Akun 111 kas dengan kas di sebelah debit 38.500.
112 dengan nama akun perlengkapan di sebelah debit 3.000, 113 wira usaha di sebelah debit 5.000, 131 tanah di sebelah debit 150.000, 132 peralatan di sebelah debit 10.000, 133 akumulasi penusukan peralatan di sebelah kredit 1.000, 133 gedung di sebelah debit 250.000, 134 akumulasi penusukan gedung di sebelah kredit 23.000, 211 utang usaha di sebelah kredit 250.000, 212 utang gaji di sebelah kredit 5.000, 311 model aman di sebelah kredit 215.000, 312 raih aman. Apakah ada kendala saat menghitung kas di buku besar saat ingin diposting ke neraca saldo? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Landa. Mungkin tidak ada kendala untuk saat ini dan kedepannya semoga saja tidak ada masalah, karena dari awal sudah dijelaskan guru pembimbing kita bahwa caranya bagaimana dan jangan sampai kutil saat kita memindahkannya seperti itu. Jadi Identiknya terdapat di debit atau kredit? Baik. baiklah, untuk nama akun Pride terletak di sebelah debit untuk nama. Oke, tadi apa jawabannya dapat diterima? Investasi awal kas di sebelah debit, modalnya di sebelah kredit. Kenapa di kredit? Karena modal itu saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi prime itu termasuk kas yang diambil itu dengan dibagi oleh sang. Jadi kenapa dia modal di kredit, prime-nya sedangkan di kredit. Sedangkan yang kreditnya lebih sebagai pengurang namanya. Pas penyusunan laporan perubahan dapatlah lapor bukti dan modal akhir. Nanti kita masuk ke situ. Silakan. Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan tuh. Oke, baik. Silakan perwakilan kelompok untuk menyimpulkan manfaat daripada materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, neraca saldo adalah laporan pembukuan akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun-akun di buku besar yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap entry atau pencatatan transaksi yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo sisa dari akun buku besar yang ada di dalam perusahaan. Disebut juga trial balance. Neraca saldo mempunyai 4 kolom, yaitu nomor akun, nama akun, dan debit dan kredit. Dan dari seluruh jumlah akun-akun yang ada di neraca saldo tersebut, jika dia balance maka hasil kerja kita benar. Jika dia tidak balance atau tidak sama hasil debit kreditnya, maka di dalam mengerjakannya kita ada salah atau keliru. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang trial balance atau neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan, dan tujuan utamanya untuk mengetahui kebenaran jumlah saldo serta keseimbangan debit ataupun kredit setelah penutupan jurnal. Iya. Baik, untuk penilaian pembelajaran kita hari ini, silakan anak sekalian buka link yang sudah dibagikan di WA group, yaitu soal kuisis. Silakan. Baik, untuk
sebelum Pak mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kembali dibuka link yang ada di Google Form untuk refleksi pembelajaran kita hari ini supaya pembelajarannya akan lebih baik. Baik, yang demikian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk ke depan akan menjadi lebih baik lagi, paham tentang neraca. Untuk tugas minggu depan, silakan pelajari materi tentang berenang. Demikian, Pak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.